Pengacara kondang Hotman Paris ikut buka suara terkait dengan penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai terpidana pembunuh Wayan Mirna Salihin. Dikutip dari wartakotalive.com, diketahui sebelumnya kembali mencuat kasus kopi sianida Jessica Mirna usai tayangan dokumenter Netflix yang kembali mengusut kasus tersebut kembali viral. Publik kembali bertanya-tanya soal kebenaran Jessica Kumala Wongso yang menjadi pembunuh utama Wayan Mirna Salihin. Ternyata, kasus itu juga menjadi perhatian kuasa hukum Hotman Paris. Pria yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia hukum itu menuangkan keraguan-raguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pembunuhan kopi sianida. Di akun Instagramnya pada Selasa 3 Oktober 2023 seperti dikutip wartakotalive.com, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 lalu. Dalam unggahan itu, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu yang sudah sanksi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuh Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman pada keyakinan hakim. 16. Padahal ahli tersebut baru mulai melakukan penelitian pada tanggal 10 Januari 2014 atau 4 hari kemudian setelah terjadi kematian. Dan ahli tersebut membuat perhitungan penguapan tersebut dihitung mundur per 24 jam. Jadi tanggal 10, tanggal 9, tanggal 8 sampai dengan tanggal 6 akhirnya sampailah ahli tersebut mengatakan bahwa sianida tersebut diletakkan jam 16.30 kurang lebih jam segitu. Pertanyaannya, kalau hitungan mundurnya itu adalah 24 jam, kan 24 jam itu kan panjang. Bisa jam kedua, jam ketiga, jam ke-23. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa sianida tersebut diletakkan pada tanggal 6 Januari kurang lebih jam 16.30. Itu salah satu tantangan bagi pada ahli kimia, karena ini menyangkut nyawa orang. Lagi pula perhitungan ahli kimia yang di putusan ini bukan perhitungan penguapan per jam, tapi perhitungan penguapan per 24 jam mundur ke belakang. Jadi bisa saja penguapan tersebut jam ke-18, jam ke-15, berarti kan tidak pasti. Tidak pasti, tapi orang dihukum puluhan tahun penjara. Hotman Paris, Hotman 911. Halo para ahli forensik kimia, tolong dikasih masukan tentang teori penguapan sianida. Di dalam putusan perkara Jessica kasus kopi sianida, ada ahli forensik kimia yang mulai pertama kali melihat sisa sianida tersebut tanggal 10 Januari 2016. 10 Januari 2014 atau 4 hari sesudah kejadian kematian tanggal 6 Januari 2016. Kemudian ahli kimia tersebut menghitung mundur ke belakang dengan hitungan berapa besar sianida tersebut menguap mundur ke belakang per 24 jam. Dan akhirnya dia sampai kepada kesimpulan bahwa sianida tersebut diletakkan sekitar jam 16.30, 16.45 tanggal 6 Januari 2016, yang notabene pada saat itu memang si Jessica sudah ada di meja, dan itu menjadi salah satu unsur. Kalau bukan Jessica yang menaruh racun sianida tersebut, siapa lagi? Itulah teori hendak mau dikembangkan. Masalahnya teori mundur tersebut adalah per 24 jam ke belakang. 24 jam itu kan luas, ya, bisa luas, gak bisa dipakai patokan, ya. Apakah jam ke-18, jam ke-24, penguapannya berapa, itu beda-beda. Dan, udah deh. Jadi benar-benar para ahli kimia forensik tolong dulu kasih pendapat, apakah teori tersebut benar. Kalau saya mengatakan tidak benar, saya tidak setuju total. Bagaimana caranya menyelamatkan Jessica yang divonis bersalah atas sesuatu perbuatan yang belum pasti bersalah, karena sudah tingkat putusannya sudah PK, sudah tidak bisa dirubah lagi. Putusannya sudah yang tertinggi, sudah tidak bisa lagi dirubah. Caranya adalah, kalau memang pimpinan negeri ini sependapat dengan saya bahwa
jangan hukum orang yang belum pasti bersalah, terbukti bersalah. Caranya adalah, satu-satunya adalah, pastikan dulu bakal diampuni. Minta Jessica ajukan gerasi ke presiden. Tapi tentu dengan catatan di belakang layar sudah ada komitmen akan dikabulkan gerasinya tersebut. Karena apa? Gerasi artinya mengakui perbuatan. Kalau sampai Jessica permohonan gerasinya ditolak, maka makin blunder bagi Jessica, karena gerasi itu artinya mengakui perbuatan. Tapi satu-satunya jalan untuk membebaskan dia, proses hukum hanya ada itu. Sudah tidak ada PK di atas PK. PK tidak bisa 2 kali. Maka satu-satunya jalan hanya dengan gerasi dari presiden. Tapi tentu dengan catatan, gerasi hanya diajukan kalau sudah ada komitmen sebelumnya bahwa Presiden RI akan mengabulkan gerasi dari Jessica Kopi Cyanida tersebut. Hotman dan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.